Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Dodo di Gria Impian. Apa kabar teman-teman semuanya? Kami harap Anda semua, teman-teman semuanya dalam kondisi yang terbaik dan sehat. Meskipun kondisi saat ini begitu maraknya kasus virus corona ini. Harapannya kita selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai poin-poin yang harus Anda perhatikan sebelum memutuskan untuk membeli rumah. Apa saja poin yang harus Anda perhatikan sebelum membeli rumah? Tentunya setelah yang satu ini. Oke, kita kembali lagi di Gria Impian. Seperti yang sudah saya infokan tadi di pembukaan, bahwa ada beberapa poin yang harus Anda perhatikan sebelum Anda memutuskan untuk membeli rumah. Oke, langsung kita bahas satu persatu. Poin yang pertama, tentunya sebelum kita membeli sesuatu, dan kalau dalam hal ini adalah rumah, tentunya kita harus memanage atau memberi batasan budgetnya itu di angka berapa. Jadi untuk poin yang pertama adalah tentukan budget Anda dalam pembelian rumah ini. Nah, terkait budget ini ada hubungannya dengan harga dan fasilitas rumah nantinya, fasilitas sekitar perumahan itu. Tentunya ketika makin banyak fasilitasnya yang ada di perumahan itu, tentunya akan cenderung rumahnya akan lebih mahal dibanding dengan rumah-rumah di sekitarnya dengan tipe yang sama ya, dengan tipe yang sama dan fasilitas yang berbeda. Tentunya harganya pun akan berbeda. Oleh karena itu, sebelum Anda membeli rumah, tentukan budget maksimal yang harus Anda keluarkan untuk pembelian rumah ini. Karena ada banyak kasus di sekitar saya yang pernah bertanya, dia mencari rumah harga ya katakanlah di angka 700-an. Setelah info-info dan diskusi, ternyata gajinya sendiri itu hanya di angka 8 jutaan. Tentunya dengan angka 8 jutaan itu harusnya kemampuan dia untuk membeli hanya ada di angka sekitar 300 jutaan untuk rumahnya. Kalaupun mau dipaksain di angka 400. Dan tentunya dengan sekian rupiah nominal DP yang lebih tinggi. Nah, ketika kita sudah membatasi budget untuk pembelian rumah adalah angka 300 atau 400 atau bahkan mungkin 1 miliar, tentunya kita akan lebih enak dalam memanage keuangan. Kenapa? Karena setelah kita membeli rumah, tentunya kita pikirkan bukan hanya rumah itu, setelah selesai transaksi, deal, katakanlah mungkin pembayaran cash maupun KPR atau bertahap selesai, setelah itu sudah. Tidak hanya sampai situ saja. Tentunya ketika kita akan mau menghuni rumah tersebut, ada sedikit uang yang harus kita keluarkan lagi. Ya, bisa jadi untuk membeli perabotan yang harus kita isi di rumah tersebut, perabotan ya bisa jadi kulkas, TV, dan sebagainya. Mesin cuci tentunya. Dan bisa jadi kita akan ada penambahan bangunan. Sebagai contoh, yang awalnya bisa jadi dapurnya terbuka, masih terbuka full, atau mungkin sebagian, kita akan tutup sebagian lagi, agar nanti ketika hujan, tidak ada percikan air yang masuk. Atau mungkin membuat kanopi untuk parkir kendaraan kita agar lebih adem. Nah, kadang-kadang itu yang tidak dipikirkan oleh pembeli. Mereka hanya budgetnya sekian, sudah. Belum memikirkan untuk ketika menghuni harus mengisi beberapa perabotan dan sebagainya. Belum lagi ketika kita berbicara sebelum transaksi, ada pajak-pajak yang harus kita bayarkan. Apabila perumahan itu tidak ada promo free biaya-biaya. Beda lagi kalau misalnya sudah ada free biaya-biaya, itu lebih enak. Dan ketika kita melakukan pembelian dengan KPR, tentunya ada biaya-biaya KPR. Itu
nilainya bukan sedikit. Tentunya tergantung plafon yang disetujui oleh bank. Nah, oleh karena itu, ketika kita membeli rumah, tentunya kita budget maksimal untuk pembelian rumah di angka sekian. Saya masih ada spare uang untuk ya membeli perabotan ataupun bayar pajak-pajak dan sebagainya apabila tidak tercover oleh developernya sekian rupiah. Nah, itu lebih enak. Jangan sampai kita memaksakan membeli rumah dengan alasan, wah nanti kalau saya beli rumah di sini tidak ada fasilitas apa-apa, nanti apa kata teman, apa kata saudara, atau apa kata ya kata-kata yang lain lah. Nah, itu mohon dikesampingkan. Itu hemat saya, karena seringkali kita memaksakan untuk membeli rumah yang notabene kita sendiri belum mampu untuk membeli rumah di perumahan itu yang fasilitasnya mungkin lebih banyak. Karena ketika kita sudah membeli rumah dengan fasilitas yang cukup banyak, cukup besar, itu bisa jadi uang bulanannya untuk keamanan dan kebersihan pun tinggi pastinya untuk iurannya. Beda lagi ketika kita membeli rumah yang ya sesuai kemampuan, harga 300-an, memang kemampuan kita 300, dengan bisa jadi klaster kecil atau bisa jadi malah ya bukan klaster, rumah kaplingan. Itu biasanya untuk uang bulanannya tidak terlalu banyak, karena memang hanya untuk kebersihan dan keamanan sudah serahkan ke lingkungan RT. Karena secara dasar basically keamanan itu ya tetangga kita sendiri, bukan diserahkan ke security ataupun satpam yang ada di gerbang itu, tapi ya tetangga kita sendiri. Itu yang paling aman. Oleh karena itu, pembelian rumah dengan membatasi budget yang ada itu cukup penting, karena selain nanti, apalagi kalau misalnya mohon maaf Anda membeli rumah dengan cicilan KPR bank, itu bisa jadi kita tidak ingin di tengah jalan pun atau beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian Anda kesusahan untuk mencicil cicilan di bank tersebut. Karena pada saat Anda membeli rumah memaksakan, DP-nya pun memaksakan, akhirnya Anda tidak mempunyai apa-apa. Karena ketika harus mengisi perabotan rumah dan sebagainya, Anda minjem lagi, bisa jadi minjem ke koperasi, kantor dan sebagainya. Oleh karena itu, yang pertama yang harus Anda perhatikan adalah memaksimalkan budget yang Anda. Jadi membuat batas saya maksimal di angka sekian untuk pembelian rumahnya. Karena mengingat nanti pembelian rumah itu terkait fasilitas, akhirnya mengacu timbullah harga yang harus Anda bayarkan karena fasilitasnya cukup banyak. Akhirnya harganya di angka sekian. Oleh karena itu, maksimalkan, memberi batas maksimal untuk pembelian rumah yang nanti Anda rencanakan. Untuk yang nomor 2, ini tentunya berhubungan dengan budget tadi ya, harga dan fasilitas. Itu adalah lokasi. Tentunya Anda memiliki kriteria khusus. Nanti saya membeli rumah, itu di lokasinya kurang lebih jaraknya untuk ke transportasi umum adalah sekian-sekian. Pasti seperti itu. Karena nanti ini untuk mobilitas Anda bekerja agar lebih mudah dan lebih hemat waktu. Nah, lokasi ini kembali lagi, ketika Anda sudah memaksimalkan budget tadi, memberi batas maksimal, tentunya ketika di area itu memang tidak ada atau kita tidak mampu membeli rumah di area itu. Katakanlah kita budgetnya 300, tapi untuk kriteria yang ada itu harga rumah yang dengan fasilitas umum yang dekat, transportasi kereta dan lain sebagainya itu lebih dekat, itu harganya bisa jadi udah 500 atau 700. Kita tidak mungkin akan membeli rumah di sekitar itu. Tentunya kita akan bergeser agak lebih jauh lagi dari area yang kita tentukan. Nah, saya pikir tidak ada masalah selama memang budgetnya itu tidak melebihi apa yang kita batas tadi itu, batas maksimal budgetnya. Nah, kenapa video ini saya buat? Seringkali orang itu terpaku hanya dengan lokasi tanpa memikirkan budget dia itu berapa, angka maksimal itu berapa. Apalagi ketika Anda pembeliannya itu dengan KPR. Katakanlah Anda dengan gaji 8 juta, maksimal itu kurang lebih di angka 300 jutaan. Anda bisa membeli rumah itu dengan aman ya, kondisi ya, tanpa ada cicilan di luar lagi. Itu paling amannya.
300, kalau mau dipaksain dengan DP yang agak tinggi jatuhnya 400. Tapi seringnya yang terjadi di lapangan itu orang cari rumah, pengennya, ya emang sudah umum sih, pengennya harganya murah, lokasinya premium, dekat kemana-mana, itu sudah wajar memang. Namun ya Anda juga harus melihat realita. Ketika emang di kawasan itu sudah tidak ada harga rumah yang sesuai budget kita, ya silakan cari yang nggak lebih minggir. Toh nanti beberapa tahun kemudian ini bukan pinggiran lagi, bisa jadi sudah banyak perumahan dan sudah ramai. Dan ketika sudah Anda beli dengan harga yang lebih murah daripada yang di perkotaan tadi, yang lebih dekat akses transportasi umumnya, tentunya nanti Anda akan, oh iya, untung kemarin beli di sini. Coba kalau saya mundur-mundur lagi, menunda-nunda, bisa jadi dapatnya lebih jauh lagi. Nah, itu nanti ketika Anda membayangkan seperti itu, akan kena tuh, Anda akan ngeklik tuh. Oh iya, benar juga ya. Saya tidak perlu memaksakan beli rumah yang dekat akses transportasi umum yang lebih dekat, tapi harganya jauh lebih mahal. Ya udah, saya mendingan agak bergeser sedikit, tapi sesuai budget, dan nantinya toh akan naik pastinya dan akan lebih ramai. Oleh karena itu, ini berhubungan lagi terkait lokasi ini, tentunya akan berhubungan dengan nanti akan maju atau tidaknya, pastinya ya. Agak bergeser ke belakang, tapi kita juga akan harus melihat di kawasan ini nanti kira-kira setahun 2 tahun kemudian itu seperti apa sih kondisinya. Nah, itu kita cari informasi itu. Jadi jangan sampai ketika sudah bergeser, nggak taunya bergesernya juga agak terlalu jauh, atau mungkin fasilitas pendukung dan di perumahan itu juga minim. Nah, itu juga jangan sampai seperti itu. Walaupun bergeser, kita cari yang alternatif perumahan yang memang tetap masih mendekati apa yang kita kriteriakan. Fasosnya seperti apa. Kalaupun tidak ada, ya paling nggak ada taman kecil. Kalaupun tidak ada lagi, minimal di radius sekian kilometer itu ada fasilitas umum yang dekat, jadi tidak harus ke kota. Nah, itu yang harus Anda perhatikan. Yang pertama itu budget terkait dengan harga dan fasilitas yang ada di perumahan itu. Yang kedua adalah lokasi. Lokasi ini berhubungan dengan nanti seberapa majukah daerah ini ke depannya. Kurang lebih nanti ada yang lihatnya seperti itu. Dan tentunya lokasi ini ya sesuai dengan budget tadi. Jadi tidak memaksakan kita membeli rumah yang memang dekat fasilitas umumnya banyak, dekat kereta dan lain sebagainya, tapi harganya sudah tinggi. Kita tidak perlu memaksakan itu. Yang penting kita dapat harganya sesuai budget, dan kedepannya kurang lebih daerah ini akan maju karena ada beberapa perumahan yang sedang dibangun. Bisa jadi pada saat kita membeli perumahan di daerah tersebut. Nah, yang ketiga adalah bagaimana cara pembelian rumahnya. Apakah cash bertahap, atau KPR? Nah, itu juga sudah harus Anda tentukan dari awal-awal. Menentukan budget, menentukan lokasinya di sekitar mana, dan yang ketiga adalah cara pembayarannya itu seperti apa. Apakah cash keras, jadi langsung booking, biasanya seminggu setelah booking dalam waktu 1 bulan, biasanya maksimal itu sudah harus pembayaran jreng, lunas, atau bertahap. Bertahap bisa jadi sampai, atau kalau soft cash 6 bulan, atau bisa jadi sampai 12 bulan, atau bahkan mungkin 2 tahun. Karena memang perumahannya agak cukup besar, jadi bisa soft cash atau cash bertahap selama 2 tahun atau 24 bulan. Atau bisa jadi kita pakai KPR. Karena memang ada fasilitas dari kantor misalnya untuk DP-nya. Atau memang Anda hanya cukup untuk DP dengan kriteria gaji atau income Anda cukup untuk menyicil, ya sudah pakai KPR. Namun memang untuk cara pembelian ini tentu harus Anda pikirkan matang-matang. Jangan sampai nanti sebagai contoh ketika Anda mengambil dengan fasilitas KPR. Nah, itu kembali lagi yang saya infokan tadi. Kalau memang belum budgetnya, katakanlah memang secara income cukup, tapi agak cukupnya tapi agak kurang cukup sebenarnya. Itu kalau hemat saya ya jangan dipaksakan. Ya bisa jadi Anda tabung aja dulu untuk bisa mendapatkan DP yang
gede. Ketika Anda mohon maaf, ketika Anda pakai DP cukup besar, tentunya nanti cicilannya akan lebih kecil. Oleh karena itu, atau syukur-syukur malah Anda cicil aja dulu lah. Nanti ketika sudah uang terkumpul, baru beli, atau bisa jadi beli tanah kaplingan aja, nanti bangunnya sambil jalan. Bisa jadi seperti itu. Jadi ketika Anda membeli rumah, ada poin-poin yang kadang-kadang kita tidak tidak notif atau tidak, wah ternyata ada seperti ini ya, ternyata ada seperti itu ya. Kita main hajar aja, kita main booking aja, kita main bayar DP aja, kita main beli aja, ternyata wah, ternyata pajak-pajak harus dibayarkan juga sendiri lagi. Wah udah cukup lumayan menyita waktu, menyita tenaga. Apalagi dengan Anda yang misalnya pemiliknya pakai KPR, ternyata pajak-pajaknya tidak tercover oleh developer tersebut dan harus menyediakan sekian puluh juta untuk pembayaran pajak sebelum transaksi. Dan ditambah lagi biaya-biaya proses KPR dan cicilan pertama biasanya. Nah itu kalau Anda tidak mempersiapkan dari sekarang, dalam artian sebelum Anda membeli rumah, asal main hajar, beli dan lain sebagainya, asal main hajar, beli, nggak taunya kemampuan Anda sebenarnya belum cukup. Atau yang parahnya lagi, Anda memaksakan membeli rumah yang secara data sebenarnya Anda belum mampu nih beli daerah rumah ini, tapi memaksakan sambil cari-cari yang biasanya kadang-kadang, Mas bisa bantu nggak untuk datanya. Itu yang sering saya temui di lapangan. Pembeliannya pakai KPR, pinginnya DP-nya minim, datanya sebenarnya belum terlalu oke nih, tapi dipaksain, Mas bisa bantu nggak untuk datanya biar lolos KPR seperti apa. Nah yang mohon maaf kalau ada tipe-tipe yang seperti ini, harap berpikir ulang. Jangan sampai ketika nanti sudah jalan Anda akan kesusahan sendiri, cicilan terlambat dan lain sebagainya. Karena ada banyak kasus yang tidak kita pungkiri, pas sekian bulan atau mungkin di tahun kesekian agak lumayan tersendat cicilannya, dan akhirnya sama bank ya diambil ataupun dilelang. Dan itu pun sebenarnya kita tidak harapkan seperti itu. Oleh karena itu, dari yang pertama tadi, budget, lokasi, dan cara pembayarannya itu harus Anda pikirkan. Kalau memang Anda hanya mampu untuk membeli rumah subsidi, ya sudah, beli rumah subsidi atau FLPP, gak masalah. Yang penting cicilannya rendah, DP-nya pun rendah. Ya bisa jadi memang Anda harus spare uang sekian juta lagi untuk sedikit merapikan rumah, agak lebih rapi. Karena notabene memang kalau untuk rumah-rumah subsidi atau FLPP itu untuk area belakang belum ditutup full, Anda harus nutup sendiri. Nah itu juga harus Anda perhatikan. Oleh karena itu, sebelum membeli rumah, diskusikan dulu dengan keluarga yang terbaik seperti apa nih pilihan-pilihannya. Walaupun mungkin saat ini ada beberapa yang pilihan alternatif, cicil langsung developer atau cicil langsung tidak pakai bank. Tapi kalau misalnya Anda memaksakan, tetap saja tak kasihan developernya malah nanti ketika Anda tidak membayar dengan tepat waktu. Waduh, si A ini belum bayar nih, harusnya untuk operasional developer tersebut, karena Anda 1-2 yang telat bayar atau bahkan mungkin nunggak, ya kan kasihan developernya. Oleh karena itu, poin-poin yang tadi saya sampaikan, tentukan budget maksimalnya, tentukan lokasinya, ini berhubungan dengan budget otomatis, karena ini berbanding lurus ya, semakin lokasinya itu dekat dengan fasilitas umum, transportasi dan sebagainya, tentunya harganya pun akan lebih mahal atau lebih tinggi. Semakin agak lebih menjauh, tentunya harganya juga akan lebih murah. Dan yang ketiga tadi adalah si skema pembayarannya, itu juga harus ditentukan. Nah, untuk hal-hal terkait skema pembayaran lebih lengkap sudah pernah saya bahas, bisa lihat di video ini. Atau dengan cara agar kalau misalnya Anda memilih pakai skema pembayaran KPR, agar benar-benar bisa setujui dan Anda tidak buang-buang waktu, buang-buang uang untuk booking dan sebagainya, tentunya Anda
bisa melihat video yang ini. Jadi Anda bisa prepare terlebih dahulu bagaimana sih agar disetujui, harus seperti apa dan sebagainya. Bisa jadi ada kurang tepat ungkapan saya atau sedikit menyinggung, mohon maaf, karena memang ini saya utarakan untuk jangan sampai Anda itu memaksakan diri untuk membeli rumah yang notabene Anda belum mampu untuk membeli rumah di daerah situ, atau memang saat ini belum mampu untuk beli rumah. Jadi baiknya ditabung untuk DP-nya nanti, atau nanti beli cash, itu lebih enak. Karena banyak yang akhirnya harus di take over atau pada saat membeli rumah karena dipaksakan itu tadi. Oleh karena itu, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat, dan sila komen apabila ada tambahan dan informasi yang mungkin belum saya sampaikan. Terima kasih. Apabila video ini bermanfaat, sila like, share, dan tentunya subscribe jika Anda belum. Dan pastikan tekan tombol loncengnya agar muncul notifikasi pada saat kami upload video terbaru. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.